Oh ini. Oke, saya harap sudah kelihatan ya, Bapak Ibu semua. Jadi, yang akan saya update pandangan Warkop Saham terkait, apa namanya, tindakan atau aksi yang dilakukan The Fed tadi malam jam 2 ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat, di mana, The Fed itu kembali menahan suku bunganya Bapak Ibu, gitu. Nah, apa sebenarnya dampaknya ke market gitu, atau apa sebenarnya Eee, hal yang bisa kita ambil informasinya daripada tindakan yang dilakukan oleh The Fed. Nah, jadi di sini sudah ada press release ya. Press release ini, isinya mengandung hal-hal penting ya, atau garis besar daripada, apa namanya, speech atau pidato Powell tadi malam gitu, atau dini hari tadi pagi ya, waktu Indonesia Barat. Nah, apa namanya, kurang lebih saya akan rangkum ya, kurang lebih saya akan rangkum, di mana The Fed itu atau Jerome Powell tadi tadi dini hari itu mengatakan bahwa seluruh indikator atau indikator ekonomi ya, ekonomi, beberapa waktu belakangan ini ya, itu sudah menunjukkan, apa namanya, fase yang sudah solid gitu. Artinya di mana ya, apa namanya, tingkat pengangguran sudah stabil, apa namanya, terus, pasar tenaga kerja itu tetap solid ya, tetap terkendali dan, apa namanya, inflasi itu tetap terjaga gitu, tetap terjaga. Nah dan, apa namanya, di sini mereka udah jelaskan nih, "The committed seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2% over the longer run." Jadi, targetnya mereka itu sebenarnya untuk inflasi dan untuk employment itu di angka 2% ya, di angka 2%. Nah, berdasarkan data-data ini ya, data-data ini, itu mereka menahan nih untuk suku bunganya di angka 4,25 sampai 4,5% gitu, 4,5%. Nah, yang artinya apa? Yang artinya ini adalah The Fed itu masih dalam kondisi quantitative tightening. Apa itu quantitative tightening ya? Quantitative tightening ini sederhananya adalah di mana, apa namanya, eee, gerakan ya atau aksi daripada bank sentral untuk memperketat ya, memperketat aturan-aturan yang mengenai peredaran uang atau likuiditas di pasar gitu. Jadi, quantitative tightening, apa namanya, tightening itu istilahnya seperti itu. Nah, di mana, simpelnya itu ya, eee, uang itu akan dijaga gitu, berdasarkan kebijakan mereka, uang itu akan tetap dijaga untuk tidak beredar secara luas gitu. Agar apa? Agar inflasi itu terjaga gitu. Nah, sebelumnya saya selalu bilang ya, bahwa tugas The Fed itu cuma 2 gitu, pada dasarnya cuma 2, yaitu menjaga pasar tenaga kerja tetap stabil dan inflasi juga tetap stabil gitu. Nah, jadi, apa namanya, hanya 2 ini tugasnya The Fed itu sebenarnya. Nah, kemarin pada bulan Desember ya, mereka bilang bahwa, eee, apa namanya, kemungkinan di tahun 2025 memang kita cuma akan menurunkan 2 kali nih suku bunga gitu. Dan ternyata berdasarkan data yang ada ya, berdasarkan data yang ada, tenaga kerja itu pasarnya ternyata bagus gitu. Kenapa bisa ini menjadi berita buruk kalau tenaga kerja itu pasar tenaga kerja itu saat ini bagus gitu? Karena berarti kalau pasar tenaga kerja bagus, ya, yang artinya orang-orang dapat kerjaan dan kalau orang dapat kerjaan, maka berarti orang-orang dapat penghasilan. Ketika orang dapat penghasilan, maka mereka berani untuk belanja biasanya. Dan kalau orang-orang berani untuk belanja, berani untuk ngutang dan lain sebagainya, karena mereka punya penghasilan, maka yang terjadi adalah inflasi meningkat gitu. Jadi The Fed itu seolah-olah bilang, "Udah deh, udah deh, kita nggak usah pikirin dulu untuk, yang lain-lain gitu. Kita pikirin inflasi dulu. Toh pasar tenaga kerja ini masih bagus, orang-orang masih dapat pekerjaan, orang-orang masih bisa makan dan lain sebagainya." Simpelnya seperti itu.
Nah, artinya apa? Kalau masih quantitative tightening, ya artinya kebijakan, bank sentral itu belum mendukung untuk uang itu beredar, maka ini berarti adalah berita kurang baik untuk pasar-pasar ya, aset beresiko seperti saham. Jadi, apa namanya, saat ini saya bisa bilang bahwa ISG kita sebenarnya tidak bisa kemana-mana dulu gitu, tidak bisa kemana-mana dulu. Kenapa seperti itu? Karena kita masih dalam kondisi quantitative tightening. Cuma berdasarkan, itu berdasarkan The Fed. Tapi kalau berdasarkan bank sentral lainnya, ya, bank sentral lainnya seperti contohnya Bank Indonesia ya, banknya kita, terus Bank of Canada ya, terus Bank Europe ya, Bank of Europe ya, Bank Eropa, itu semuanya udah mulai quantitative easing, alias kebijakan bank sentralnya sudah melonggar. Melonggar untuk dari mana uang itu bisa lebih mudah untuk beredar, gitu. Kalau uang lebih mudah beredar, berarti apa? Berarti orang-orang itu bisa misalnya nih, apa namanya, kredit lebih mudah, terus mereka belanja juga lebih mudah dan lain sebagainya. Orang-orang juga, apa namanya, mungkin penghasilannya meningkat dan sebagainya gitu. Itu quantitative easing ya, dampak daripada atau, apa namanya, tipe daripada kebijakan daripada bank sentral, gitu. Nah, bank sentral lainnya di seluruh dunia itu sudah mulai quantitative easing, Bapak Ibu semua. Yang artinya apa? Yang artinya sebenarnya ada ledging di sini, ada, apa namanya, ada spare atau rentang gitu, ada spare atau rentang antara The Fed dengan bank sentral lainnya gitu. Jadi bank sentral lainnya ini udah turun terlebih dahulu ya, di mana mereka sudah fokus untuk menurunkan, sedangkan The Fed itu belum fokus untuk menurunkan gitu. Nah, tapi suatu saat ya, kemungkinan besar The Fed juga akan mengikuti bank sentral pada umumnya atau bank sentral global gitu. Soalnya bank sentral pada umumnya ini kecuali kayak kayak Jepang ya, Bank of Jepang ya, Jepang itu, mereka menaikkan suku bunga gitu. Tapi mereka punya alasan tersendiri lah kenapa bisa tidak sejalan dengan bank sentral lainnya. Tapi yang penting adalah The Fed kemungkinan ya saat ini bergerak secara ledging pada market. Ya, jadi kemungkinan ya kita bisa melihat, apa namanya, eee, berita baik berita baik itu di antara bulan Maret, harusnya harusnya. Kalau data-data ekonomi seperti inflasi, tenaga kerja, dan sebagainya ada mengalami perubahan di bulan Februari dan juga awal Maret nantinya gitu. Nah, soalnya kalau kita lihat di sini ya, saya coba cari dulu, the Fed interest, rate, tunggu, the Fed interest rate. Nah ini. Nah jadi, di sini ada juga dijelaskan ya, the Federal Reserve kept the Fed fund rate, steady at, 4,25% sampai 4,5% ya, range-nya. During its January 2025 meeting ya. Nah, ini in line with expectation. Maksudnya gimana? Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ya, market kita itu memang turun hari ini, tapi tidak turun sedalam kemarin-kemarin gitu. Kenapa? Karena sebenarnya para pelaku pasar itu sudah mengantisipasi. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu nih, sudah tahu ada kabar buruk gitu. Nah, Bapak Ibu sudah bersiap dong, kalau Anda kan udah tahu nih ada kabar buruk, di tanggal sekian, waktu sekian gitu. Oh, Bapak Ibu sudah siap-siap, mungkin siapin barang, apa-apa gitu, tergantung kabar buruknya apa gitu kan. Nah, begitu juga investor ya, investor di pasar saham, itu mereka sudah mengekspektasikan bahwa, suku bunga akan ditahan. Jadi pasar itu tidak jatuh-jatuh amat lah kemarin karena suku bunga. Kecuali saham US itu kemarin jatuhnya juga bukan karena suku bunga ya, bukan karena suku bunga, bahkan suku bunga kemarin, pas turun ya, bukan kemarin, tadi pagi dini hari itu pas diturunkan,
itu tuh tidak terlalu berdampak gimana ke Dow Jones ataupun Nasdaq. Tapi ketika ada AI DeepSeek kemarin, itu dampaknya luar biasa nih untuk di Nasdaq gitu. Nah, penurunannya cukup tajam. Nah, kalau kita lihat di tahun ini, tunggu mana nih? Oh, dia nggak ada ininya ya. Tunggu. Nah, ini. Nah ini. Penurunan selanjutnya ya atau interest rate decision itu di bulan Maret ya, di bulan Maret. Tapi kalau tidak salah di bulan Februari itu tetap akan ada data ekonomik ya. Data ekonomik yang bisa kita tunggu seperti data inflasi dan lain sebagainya. Itu nanti menentukan nih. Menentukan untuk the Fed interest rate decision. Nah, bulan Maret ini adalah salah satu yang dinanti karena ini adalah akhir dari kuartal pertama gitu. Harapan kita adalah the Fed ini mau untuk menurunkan suku bunganya di kuartal pertama, Tapi bukan berarti kalau dia turunnya di kuartal kedua itu buruk gitu, bukan berarti seperti itu. Cuma kalau kita lihat biasanya market itu selalu turun di kuartal kedua ya, yaitu kadang sell in May and go away. Jadi kalau andaikan ya, ini proyeksi saya, kalau andaikan ternyata Maret nanti The Fed ada melakukan pemotongan suku bunga yang mungkin itu bisa menjadi pertanda bahwa apa namanya, pertanda bahwa itu adalah tindakan untuk mengakhiri quantitative tightening gitu. Bisa jadi. Tapi tergantung nanti bagaimana pidatonya juga gitu. Kalau andaikan dia menurunkan suku bunga, terus pidatonya mengikuti gitu. Jadi apa namanya, The Fed itu ya selain daripada statementnya untuk suku bunga, mereka juga ada yang namanya FOMC gitu atau pidato ya, speech Powell. Jerome Powell itu dia speech atau pidato. Nah, itu juga sebenarnya lebih dinantikan oleh pasar gitu karena orang-orang itu lebih pengen tahu bagaimana ke depannya. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan apa namanya, speech Powell, dia itu saat ini netral gitu. Dia saat itu netral, tapi lebih ke arah dia masih akan menahan suku bunga gitu. Jadi sebenarnya pasar mengekspektasikan juga bahwa, atau bukan mengekspektasikan, lebih berharap sebenarnya kalau andaikan data ekonomi nanti ternyata kurang bagus alias apa namanya, data pengangguran naik dan sebagainya, dan inflasi mungkin tetap di situ-situ aja dan sebagainya. Tapi nah itu kemungkinan ada potensi The Fed itu akan menahan apa namanya, memangkas suku bunga gitu. Nah, hanya saja bukan berarti apa namanya, kalau ditahan juga di bulan Mei itu bakal buruk ya, bukan berarti itu bakal buruk. Nah, ini tergantung daripada statementnya lagi, karena memang pasar itu sudah mengekspektasikan ya, Bapak Ibu, pasar itu sudah mengekspektasikan bahwa tahun ini itu kita hanya 2 kali pemotongan suku bunga gitu. Dan ini penting untuk diperhatikan Bapak Ibu semua ya, penting untuk diperhatikan walaupun mungkin ini tampak membingungkan buat Bapak Ibu, apa sih itu suku bunga dan sebagainya, tapi ini penting. Kenapa? Karena buat Bapak Ibu yang investasi, ini tuh jauh lebih penting daripada ya apa namanya, laporan keuangan secara keseluruhan gitu. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana BBRI ya, BBRI, BBCA, Big Four Banks itu semuanya laporan keuangannya bagus-bagus gitu. Bagus-bagus Bapak Ibu gitu. Hanya saja lihat keadaannya saat ini Big Four Banks itu, atau jangan Big Four Banks deh. Apa namanya, perusahaan-perusahaan blue chip lainnya gitu. Banyak blue chip di luar sana yang saat ini turun gitu. Telkomsel, ASI dan sebagainya itu banyak turun. Ya. Kenapa sebenarnya? Hal ini karena saat ini kita sedang dalam kondisi quantitative tightening gitu. Suku bunga lagi tinggi, ya. Uang lagi ketahan nih, nggak ada yang masuk ke market, likuiditas kurang. Jadi ketika kondisi seperti ini, kita tidak bisa mengharapkan bahwa pasar saham itu bisa naik sesuai dengan apa namanya, keinginan kita gitu. Kita mungkin bisa memprediksi, tapi untuk porsi lebih gede dalam mengambil pergerakan pasar saham itu adalah makroekonomi seperti ini, yaitu kebijakan suku bunga
gitu, entah dari Bank Sentral Indonesia ataupun dari The Fed gitu, The Fed. Kenapa dari The Fed juga? Karena kebanyakan daripada likuiditas kita itu berasal dari asing, betul sekali. Ya, jadi kalau andaikan asing masih menahan diri, mereka belum mau masuk ya, dikarenakan masih quantitative tightening ya, itu maka kita masih belum bisa kemana-mana Bapak Ibu, gitu. Kita ya cuma naik sebentar, habis itu turun lagi, naik lagi sebentar, turun lagi, sideways di situ aja. Nah, hal ini itu saya rasa kalau andaikan ya, eee, kita mau melihat IHSG rebound rebound atau berbalik arah, betul-betul berbalik arah, bukan hanya seperti, apa namanya, dia naik sebentar, habis itu turun lagi ketahan di EMA 200-nya, tidak. Yang saya maksud ini adalah dia berhasil tembus EMA 200. Kita menunggu quantitative tightening ini berakhir dulu. Tidak usah langsung quantitative easing, alias tidak usah bahwa, The Fed akan menurunkan suku bunga. Yang penting The Fed itu ada mengeluarkan statement bahwa mereka akan fokus untuk menurunkan suku bunga gitu, dengan kondisi ekonomi yang saat ini gitu dan sebagainya. Berarti quantitative tightening itu sudah berakhir masanya dan kita akan masuk ke masa quantitative easing ya. Yang mana kalau quantitative easing itu ya, maka berarti kita akan masuk ke masa di mana, pasar saham itu banyak mengalami kenaikan. Tapi ya bisa jadi juga nantinya akan ada masanya di mana inflasi itu naik lagi gitu. Nah jadi kurang lebih seperti ini sebenarnya siklusnya Bapak Ibu. The Fed itu ya quantitative tightening, quantitative easing ya, tergantung keadaannya seperti apa gitu. Dan saat ini sedang di tahap quantitative tightening. Jadi belum bisa kita mengharapkan bahwa, eee IHSG itu bisa naik langsung tinggi, tidak, gitu. Kita bertahap, ya. Bahkan kemarin Bapak Ibu bisa lihat kita ketahan lagi di EMA 200-nya. Nah, saya bilang di Desember kemarin itu Desember atau November ya, saya lupa. Saya bilang, kita itu mungkin akan 1 atau 2 kuartal mengalami sideways di bawah EMA 200-nya. Ternyata kemarin dia nggak berhasil tembus ya IHSG dan ya betul, kita saat ini susah tembus EMA 200 dan ada kemungkinan kita akan sideways selama 2 kuartal kalau andaikan dalam catatan bahwa quantitative tightening ini masih terus berlanjut atau, belum di-stop sama The Fed, belum ada tanda-tanda mau di-stop sama The Fed. Nah, sehingga walaupun mungkin money supply bertambah dan sebagainya, tapi karena quantitative tightening kondisinya ya, maka kita belum bisa kemana mana untuk IHSG. Jadi kita ya cuma trading-trading aja gitu, belum belum bisa menikmati hasil dari investasi. Tapi kalau Bapak Ibu bersabar, maka quantitative tightening ini pasti lewat kok, gitu, pasti lewat, gitu, kita pasti lewat sekali. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua, untuk, apa namanya, eee quantitative tightening itu, gitu. Nah, cuma memang, quantitative tightening ini ada banyak pertimbangannya ya, yang harus The Fed itu pertimbangkan. Contohnya kayak di sini nih, eee, nah dia bilang di sini, "In support if its goal" ya, untuk mendukung daripada tujuannya, mereka harus menahan suku bunga ya, di antara rentang ini. Nah, eee, di sini yang dia bilang, "In considering the extent and timing of additional adjustment to the target range for the federal fund rates, the komite itu will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of rates." Jadi ini akan jadi, indikator kita, data yang akan datang ya, the evolving outlook, perkembangan outlook dan balance of risk. Jadi resiko, balance-nya. Apakah antara antara, apa namanya, labor market dan inflasi itu, risk-nya seimbang, gitu. Risk-nya seimbang, karena itu yang dicari oleh The Fed, ya.
Nah ini tujuannya mereka nih. The committee is strongly committed to supporting maximum employment and returning inflation to its 2% objective. Ya, ini sudah ada nih sebenarnya, jelas nih tujuan mereka. Nah, cuma nanti bagaimana kita akan melihat data-data selanjutnya di bulan Februari dan Maret. Ya, di bulan Februari dan Maret. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu pandangannya. Jadi kemana IHSG kita? Ya, kemana IHSG kita? Ya, belum kemana-mana untuk saat ini gitu. Saya bilang belum kemana-mana. Kenapa? Kalau kita lihat ya, kita kemarin masih ketahan lagi. Masih ketahan lagi gitu. Nah, ini kita masih ketahan lagi nih kayak gini gitu. Ketahan lagi di channelnya apa namanya? Nah, ketahan lagi di sini ya. Aduh, berhenti ya. Selama quantitative tightening ini masih ada, kita masih akan bergerak di bawah EMA 200-nya, Bapak Ibu semua. Kita masih akan bergerak di bawah EMA 200. EMA 200 ini menjadi resisten kita. Dan kalau kita lihat ISG saat ini itu dia bergerak dalam channel ya. Dan apa namanya? Masih sama ya pandangan saya. Kita masih akan bertahan setidaknya sampai bulan Mei kalau andaikan quantitative tightening itu belum berakhir. Setidaknya harus berakhir dulu. Kita tidak usah masuk ke quantitative easing. Yang penting quantitative tightening masalahnya itu udah selesai dulu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, walaupun mungkin IHSG saat ini secara teknikal, dia ada bullish divergence dan lain sebagainya. Saya rasa ini semua tidak bisa ya, tidak bisa mengambil andil yang gede kalau quantitative tightening kalau kita masih dalam keadaan quantitative tightening gitu. Belum quantitative easing. Dan ya memang seperti itu pasar modal atau pasar saham memang seperti itu. Ya, di mana memang pasar saham kita digerakkan ya kebanyakan diambil andil oleh kebijakan-kebijakan makroekonomi. Itu adalah hal utama gitu. Yang lain-lain itu hanya sampingan Bapak Ibu, hanya sampingan saja. Kayak misalnya kebijakan pemerintah, itu hanya sampingan-sampingan doang. Itu kayak event ini ya, side job gitu atau event side quest yang memang mengambil andil tapi tidak gede-gede amat gitu. Yang mengambil gede amat itu adalah kebijakan utama daripada The Fed, yaitu suku bunga tadi gitu. Kalau suku bunga turun itu bagus buat pasar saham atau aset kelas beresiko. Kalau suku bunga tetap tinggi ya, maka itu buruk ya buat aset beresiko. Dan apa namanya, walaupun saya bilang Januari biasanya kita naik ya, kuartal 1 kita naik, tapi itu kalau kondisinya adalah kita sedang dalam quantitative easing ya, atau uang lagi banyak beredar di pasar. Nah, kalau seperti saat ini ya kita masih cukup sulit ya, cukup sulit dan semoga sebenarnya saya masih mengharapkan sebenarnya ISG bisa balik lagi ke atas ke atas 5.200 ya, dan ini didukung oleh inflow daripada asing. Tapi saat ini sepertinya itu cukup sulit. Cuma kita bisa probabilitasnya tetap ada. Probabilitasnya itu tetap ada kalau dia akan naik ke atas nih, seperti ini. Dia akan naik ke atas. Coba mana gambar nih? Oh ini. Ya, dia ini kan turun, dia turun, probabilitasnya masih ada dia rebound lagi ke atas menembus ini. Gitu. Cuma mungkin masih akan ada aksi sell off lagi sebelum dia naik lagi. Kalau andaikan dia seperti itu. Kita harapannya sih seperti ini untuk ISG. Ya, daerah sini dia ketahan, ya, ketahan, habis itu dia naik lagi, dia turun, habis itu dia naik lagi gitu. Nah, harusnya sih seperti itu bisanya ya. Nah, kita mengharapkan makanya di bulan Februari ada berita baik yang bisa mendukung sehingga market itu sudah risk on terlebih dahulu gitu. Risk on terlebih dahulu artinya apa? Market itu berani mengambil tindakan terlebih dahulu gitu dibanding daripada kebijakan The Fed nantinya gitu. Kalau andai kan apa namanya kebijakan-kebijakan ekonomi itu mendukung The Fed untuk memangkas suku bunga. Nah, sudah jam 4 Bapak Ibu semua, tidak terasa sudah setengah jam saya menemani Bapak Ibu semua. Kurang lebih sebenarnya ini seperti ini gambarannya. Hanya saja saya akan kasihkan nanti gambaran yang lebih jelas di tanggal 8 gitu untuk terkait hal ini gitu.
Nah, jadi terkait, apa namanya, makroekonomi dan sebagainya itu nanti tanggal 8 dan saya akan berikan ya, pandangan saya di sana yang lebih jelas seperti apa, untuk, apa namanya, The Fed ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sampai sini, saya akhiri pertemuan kita, kalau andaikan tidak ada yang bertanya, eee, kalau ada yang bertanya silakan ya, tapi kalau nggak ada, saya selesaikan untuk hari ini. Tunggu sebentar. Nah, mungkin saya selesaikan untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan rutin kita di hari Kamis. Besok akan ada lagi di hari Jumat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Saya Reza Triawan, saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua.